Terima kasih Tuhan, terima kasih kami bersyukur pagi ini. Kami bersama-sama datang menghampiri Engkau. Engkau sudah ada di sini bersama-sama dengan kami di sini. Kami bersekutu dengan Engkau Tuhan. Engkau ada di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Buat kesempatan demi kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Buat pengertian-pengertian yang Kau berikan bagi kami. Buat hikmat-Mu yang Kau sampaikan dengan diam-diam di hati kami. Dan semakin hari kami semakin mengenal Engkau. Terima kasih buat kekudusan-Mu. Engkau sudah menguduskan kami. Engkau sudah mentahirkan kami. Pagi ini Tuhan kami mau menyangkal diri kami. Biar Engkau dengan leluasa menyatakan diri-Mu di dalam kami. Karena kami sebetulnya tidak tahu bagaimana caranya mengasihi Engkau. Biarlah kiranya Engkau boleh dengan bebas menyatakan diri-Mu di dalam kami. Biar apa yang Kau ingini dari kami, itu dapat kesampaian Tuhan. Biarlah kita bersama-sama mewujudkan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Ini hati kami. Engkau dapat memandangnya. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan. Kuasa-Mu. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Sekali lagi. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber, Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kuasa-Mu nyata, kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku?
nyata, kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menolong seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan barisan di hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara dan perisai
Engkau juru selamat. Yesus, Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku selamanya akan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Sekali lagi katakan, Yesus Engkau, Yesus Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku selamanya akan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidup. Oh, besar setiamu, besar setiamu Tuhan di hidup. Oh, besar setiamu Tuhan di hidupku. Oh, besar setiamu. Haleluya, besar setiamu. Oh, besar setiamu. Besar setiamu. Oh, besar setiamu. Terima kasih Tuhan, kami dapat menyatakan kasih kami kepadamu setiap hari. Haleluya, dapat memandangmu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Oh, sesungguhnya tidak ada yang tersembunyi di hadapan. Engkau mau mengetahui, bahkan apa yang kami pikirkan Engkau mengetahui. Terima kasih Tuhan. Kalau kami datang dengan kemanusiaan kami, sungguhlah kami sangat malu di hadapan Tuhan. Tapi ketika kami menyangkal diri kami, biarkan Engkau hidup di dalam kami, maka kami dapat berani menghampiri Engkau dengan penuh keberanian. Terima kasih Tuhan. Teruslah berterus terang bagi kami. Oh, nyatakan apa yang terdalam dalam hati. Apa yang mau Kau sampaikan hari ini, Engkau yang mengetahui. Yang terdalam bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biarlah Engkau disenangkan dengan persekutuan sebagaimana adanya Engkau hari ini.
Demikianlah kiranya kami sudah mencapai Engkau. Terima kasih Tuhan. Silakan. Engkau sendiri yang mengajar. Engkau sendiri yang berbicara kepada kami. Biarlah kiranya kami dapat menampung Engkau. Karena memang seharusnya demikian. Untuk itulah Engkau datang dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Mari silakan bersihkan segala hal yang tidak berkenan di hati. Segala kepalsuan-kepalsuan dalam hati kami, bahkan yang tidak kami sadari. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Engkau mengajari kami bagaimana caranya berdoa, bagaimana caranya bersikap. Terima kasih. Engkau dimuliakan pagi hari ini. Semua kami yang ada di sini yang sudah Engkau pilih sejak dari semula. Kami percaya Engkau juga yang menetapkannya menjadi serupa dan segambar dengan Engkau sendiri. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami dapat bersekutu dengan Engkau, dengan Bapa sekaligus, dengan Roh Kudus juga. Terima kasih. Kami bersyukur. Kami satu dengan Engkau. Kami juga satu bersama-sama. Biarlah doamu 2000 tahun yang lalu itu boleh menjadi kenyataan hari-hari. Dan itu menjadi doa kami. Kami boleh menjadi satu, sama seperti Engkau dan Bapa satu. Terima kasih. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan. Terima kasih Tuhan. Kami menundukkan hati kami untuk diajar oleh perkataan-perkataan sendiri. Pujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Mari semua kita yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan. Amin. Ya, shalom, selamat pagi semua. Boleh tunjukkan wajah dulu semua. Masih jam 5 soalnya. Shalom semua, shalom keluarga Glory Siombing, Eni, keluarga Jose, keluarga Michelle. Coba tampakkan wajahnya. Wah, ini Jose. Maminya, papinya lagi masak kah? Iya, tulang. Michelle mana ini? Masak juga. Baik. Oke ya, sambil kita tunggu ya supaya nanti pas nampakin wajahnya di foto gitu. Supaya tahu kalau hadir ya. Ada hal-hal yang kita lakukan, saudara. Sebetulnya sedang menggambarkan keadaan kita sesungguhnya. Apakah benar-benar Tuhan ada di hati kita? Apakah benar-benar Tuhan yang utama? Apakah masih ada yang kita simpan? Gitu. Ya. Saudara, makin dekat kita kepada Tuhan itu makin harusnya kita makin transparan. Makin terbuka, makin apa adanya. Itulah sebabnya saudara, dia itu pengertian tentang kedatangan Tuhan yang kedua itu tidak sesimpel yang kita bayangkan. Jadi kedatangan Tuhan yang kedua bukan berbeda dengan penampakan.
Kalau penampakan misalnya dia datang kita mendengarkan firman seperti ini gitu ya. Itu namanya juga penampakan. Berbeda kita dengan mendengarkan khotbah orang lain. Berbeda ya, karena orang itu sudah mempersiapkan diri untuk menyampaikan khotbah itu gitu. Mereka cari ayat, apa yang ada dalam hati mereka, perenungan mereka, lalu mereka cari ayatnya, mereka cari sumbernya, lalu mereka menyampaikan pengertian mereka tentang ayat yang mereka baca atau apa yang mereka renungkan itu. Tetapi kalau Tuhan menampakkan diri, atau lebih tepatnya firman Tuhan menampakkan diri itu adalah memang sang firman itu sendiri. Jadi ada bedanya juga saudara dengan firman Tuhan menampakkan diri dengan Tuhan menampakkan diri atau Tuhan datang kedua kali. Itu adalah tingkatan-tingkatan. Kalau firman Tuhan menampakkan diri itu bisa begini. Jadi tertulis di dalam Alkitab misalnya begitu. Tetapi ketika firman Tuhan menampakkan diri, maka firman Tuhan itu menjadi atau menjelaskan dirinya sebagaimana adanya dirinya. Adanya firman itu. Jadi saudara, apa yang kita baca dalam firman Tuhan? Maka itulah yang dikatakan itu bisa jadi rema. Ya. Jadi firman Tuhan itu hidup gitu. Tapi ada namanya bagi orang ketika mereka tidak punya hati yang tulus, maka dia akan memanfaatkan firman itu, isi Alkitab itu gitu. Makanya orang-orang seperti ini akan memanfaatkan firman. Ya, untuk hal-hal yang dia yakini gitu. Seperti itulah yang sedang terjadi. Jadi itulah yang membuat mereka kalau di masa-masa tertentu gitu, mereka kadang-kadang masih, kalau perkataan orang lain dia bilang uji gitu kan. Uji segala sesuatu. Tetapi ada hal di dalam dirinya, keyakinannya itu bahwa itulah firman Tuhan. Padahal sebetulnya saudara, itu adalah perkataan yang sudah lalu gitu. Firman Tuhan yang sudah lalu. Jadi perkataan yang sudah lalu ini saudara, itu benar-benar seperti Tuhan itu. Benar-benar seperti itulah Tuhan itu. Tetapi saudara, Tuhan itu bukan hanya masa lalu. Tuhan itu juga masa sekarang. Tuhan itu masa yang akan datang. Itulah artinya orang itu memenjarakan Tuhan di masa lalu. Jadi biasanya saudara, orang-orang seperti ini itu telah dibatasi gitu. Bahwa Tuhan hanya berbicara di masa lalu. Itulah Alkitab. Jadi orang-orang telah mengatakan begini, saudara. Pokoknya nanti akan terjadi begini-begini. Semua sudah digariskan. Jadi seolah-olah Tuhan itu setelah mengucapkan firman di dalam Alkitab, yang ditulis itu, seolah-olah Tuhan itu tidak ada buat apa-apa lagi. Sudahlah gitu, kita ditinggalkan dengan itu. Jadi orang ini sudah ditutup pikirannya langsung oleh roh Alkitab itu sendiri.
atau roh agamawi yang telah membuat Alkitab itu menjadi firman Tuhan satu-satunya. Jadi selalu ukurannya demikian. Makanya mereka selalu menggali-gali. Akan terus muncul versi Alkitab baru. Tapi semuanya hanyalah pengertian atau perkataan Tuhan di masa lalu. Dipoles terus gitu. Atau dibuat menjadi up to date. Sehingga saudara, ini langsung menghalangi Tuhan untuk dia boleh bersekutu dengan kita. Jadi kebanyakan manusia itu hanya bersekutu dengan firman Tuhan di masa lalu. Jadi itu yang selalu dipoles-poles gitu. Jadi ketika Tuhan datang, gak bakalan dikenal, saudara. Gak bisa dikenal. Jadi sekalipun orang itu menjadi rohani nampaknya, bisa menutupi, bisa mengurangi segala dosa mereka, bisa menunjukkan mimik muka yang mungkin sungguh-sungguh kepada Tuhan, atau bisa melayani, menginjili jiwa-jiwa, melayani jiwa-jiwa. Tapi orang-orang seperti ini, saudara, tidak tahu kalau dia sedang kurang ajar kepada Tuhan. Tidak tahu. Ketika Tuhan suruh dia berhenti sekarang, aku mau bicara kepadamu. Bahkan ketika Tuhan tutup pun pelayanannya. Sudah ditutup gitu ya, sudah dibuat gagal semua. Tetap dia tidak bisa didapatkan oleh Tuhan itu sendiri. Inilah permasalahan semua orang, saudara. Inilah permasalahan semua hamba Tuhan. Dan inilah permasalahan kita. Saudara, jangan tersinggung dengan perkataan ini. Inilah isi hati Tuhan, saudara. Setiap hari dia menunggu, saudara. Saudara, kita tidak bisa berdoa memang. Kita tidak tahu bagaimana caranya berdoa. Itu sebabnya dia suruh kita menyangkal diri kita. Saudara, Tuhan mengatakan begini, saudara. Harusnya semua kita ini sudah dewasa. Karena kedewasaan kita tidak diukur berapa lama kita mengikut Tuhan. Mau sampai kalau terus dengan pola seperti ini, kepercayaan orang, tidak mungkin dia bisa menjadi dewasa. Karena menjadi dewasa adalah dengan membiarkan Tuhan itu sendiri yang hidup. Jadi apa fungsinya kita? Kita sudah diizinkan, saudara, selama ini hidup. Melayani, berbuat sesuatu untuk dia. Tetapi yang namanya kodrat manusia, dan memang kodrat manusia itu sudah jatuh, tidaklah mungkin bisa menyenangkan hati Tuhan. Tidak bisa. Itulah sebabnya dia itu mati di atas kayu salib. Artinya dia membayar segala dosa dan pelanggaran kita. Segala usaha kita, dia bayar. Dengan tujuan agar dia menebus kita, membeli kita.
Tetapi walaupun dia sudah membeli kita, menebus kita, membayar kita dengan lunas, namun untuk mendapatkan hati kita, dia tetap menunggu kita, saudara. Sampai kita sadar bahwa kita mengakui Engkaulah yang benar Tuhan, akulah yang salah. Terhadap Engkau sajalah aku berdosa Tuhan. Jadi saudara, sikap hati kita, dia tahu saudara. Di mana kita jatuh, di mana kelemahan kita, di mana kita sering ditipu oleh si jahat. Dia tahu. Dia tahu rahasia kita yang paling dalam, dia tahu. Jadi saudara, dia menunggu. Menunggu setiap hari pernyataan-pernyataan kita. Sikap kita. Perkataan kita selaras enggak setiap hari dengan perbuatan kita. Saudara, kalau kita mengatakan kita sudah mengenal Allah, itu sangat naif, saudara. Tak bisa. Karena firman yang selama ini kita ketahui, belumlah yang sebenarnya. Bahkan tujuan kita pun kita belum tahu. Karena dia tahu kapan waktunya dia menyatakan dirinya kepada kita secara langsung. Karena dia tahu kita. Dia memperhatikan selalu bagaimana si jahat itu telah dibuat dia menjadi saingannya. Kalau dibuat menjadi saingannya berarti hampir setara dengan dia. Itulah kedaulatannya Tuhan. Jadi kalau kita mengatakan, oh kita mesti membenci iblis gitu. Tidak semudah itu. Karena justru iblis juga itu pelayannya dia. Pelayan dari sisi negatif. Tetapi dia harus melakukan bagiannya. Dan tahukah saudara? Karena dia diberikan kesempatan itu saudara. Itu yang membuat iblis itu berharga. Maksudnya perasaan masih ada berharganya dia. Kalau tidak saudara, iblis itu sudah lama dia minta pensiun. Jadi yang namanya pelayan berarti dia mesti tunduk. Jadi saudara, seiring dengan dia mulai menyatakan dirinya kepada kita. Jadi menyatakan dirinya ini begini saudara. Seluruh apa yang dialami oleh dia, dilema yang dialami oleh dia. Mungkin ketika kita mulai mengenal dia, kita mulai berpikir, oh Allah itu seperti saya yang punya kasih. Punya emosi, bisa marah, punya perasaan, menyatakan kasih. Tetapi tahukah saudara, firman-Nya berkata demikian juga. Bahwa sebetulnya sampai-sampai dia itu nggak punya emosi. Saudara mungkin pernah mendengarnya. Engkau mungkin kaget mendengarnya. Tetapi kenyataannya demikian. Kenapa saudara? Ada alasannya. Karena kalau dia punya emosi, maka kita ini sudah lama hancur saudara. Bayangkan saudara, saudara diperlakukan atau dibohongi oleh satu orang. Berkali-kali saudara dibohongi.
Berkali-kali dia berbuat dosa. Saudara kan pasti akan bilang begini, saya paling tidak suka dibohongi. Sekali kamu bohongi saya, habislah. Yang itu. Coba kira-kira kalau Tuhan itu seperti itu kepada kita. Sudah jadi apa kita? Apakah kita ini masih ada? Berapa kali kita bohongi Tuhan? Berapa kali kita membohongi orang lain? Berapa kali kita menjadi munafik? Itulah artinya. Kenapa dikatakan bahwa dia tidak punya perasaan atau emosi? Karena berkali-kali saudara bumi ini akan dihanguskan. Saudara. Jadi dia berfirman. Dia mengubah. Jadi Tuhan itu adalah firman-Nya. Jadi jangan saudara berkata begini. Tuhan itu tak pernah berubah. Saudara, itu sedang mengatakan Tuhan itu adalah patung. Saudara berkali-kali, saudara, dia ubah perkataannya. Berkali-kali, jadi setiap hari yang namanya, saudara. Kita saja, saudara, ketika kita lihat perjalanan kita, cobalah perhatikan. Kita kan harus mengubah strategi kita. Misalnya tahun ini kita pencapaian kita misalnya begini dalam hidup kita. Namanya kita hidup di dunia, pastilah kita memikirkan tentang masa depan. Tentang anak-anak kita mungkin. Tentang apa saja. Begitu datang peraturan dari pemerintah, kita berpikir, langsung otak kita jalan. Oh, aku akan begini nanti. Saudara, dalam hal itu saudara, apakah kita melibatkan Tuhan? Belum tentu kan? Kita hanya berpikir demikian. Padahal dia minta kita sangkali dirimu. Saudara, dalam perjalanan kita ke depannya ini, saudara pernah membayangkan begini. Ketika Tuhan kan sudah mengusir iblis. Lalu dia datang menghadap katanya kan, lagi dia keliling. Dari mana saja kamu iblis kan? Padahal saudara, iblis ini benar-benar sudah melakukan pengkhianatan di belakang kan? Dia tadinya yang adalah pelayan utamanya Allah gitu. Sedikit saja, setingkat saja di bawah anak Allah. Lalu dia memboikot, lalu dia bawa sepertiga dari para malaikat-malaikat itu. Malaikat-malaikat itu adalah penduduk surga, saudara. Jadi saudara, kalau ada penduduk bumi sekarang misalnya 8 miliar, maka ya malaikat juga segitu. Jadi dia bawa sepertiga, saudara. Berapa banyak itu? Dan sekarang, kalau saudara ketahui bahwa hanya sedikit saja dari semua penduduk dunia ini. Dari agama saja, saudara. Mungkin ya boleh dikatakan kitalah yang lebih dekat kepada pengertian tentang Tuhan yang sekarang. Karena kita mempercayai dia dari Taurat ke zaman penyalipan sampai ke sekarang. Mungkin kita lebih dekat. Tapi di antara semua itu pun, saudara, bayangkan saudara berarti berapa persen yang jadi miliknya iblis.
yang sudah tertawan oleh Dia. Kalau kita bawa perasaan kita sebagai perasaan Allah, tentulah Dia itu akan udahlah lenyapkan saja Dia. Hantam saja Dia. Dia kan benar-benar sudah menyakiti hatimu Tuhan. Habiskan saja, sudah selesai. Tetapi kenapa Dia masih bisa? Dan Tuhan biasa saja. Dia datang dan Dia itu biasa saja bicara sama Tuhan. Dan Tuhan kok biasa saja? Lalu bagaimana kalau kita sudah diperhadapkan dengan begitu? Apakah kita bisa melapangkan hati kita seperti Dia gitu loh? Bayangkan ketika Ayub itu dianiaya sampai segitunya. Kenapa dia nggak marah kepada iblis? Ya memang karena dia yang suruh iblis. Ngapain dia marah sama iblis? Jadi saudara, ada begitu banyak hal yang tidak kita ketahui saudara tentang Tuhan itu. Jadi mari saudara, dengarkan setiap perkataan-perkataan Tuhan yang sekarang. Ayo keluarkan dirimu dari masa lalu. Jangan tinggal di masa lalu. Jangan karena banyak orang memahami Tuhan seperti itu lebih banyak daripada kita gitu. Kalau kita mengenal Tuhan, kalau kita mengerti bebannya, kita tidak akan pernah membandingkan diri kita dengan orang lain. Saudara, tahukah saudara? Kita dibuat seperti ini. Coba saudara renungkan. Kurang apa saudara? Saudara rela menderita, hidup benar. Tetapi keadaan saudara seolah-olah seperti ini terus. Apakah Tuhan tidak melihat? Apakah Tuhan tidak ingin memberikan upahnya kepada saudara? Tetapi kenapa tidak diberikan yang sama dengan yang diberikan kepada orang di luar sana? Kadang kita menjadi iri. Setiap keadaan yang kita alami, Tuhan tahu dengan jelas. Dan kalau Tuhan mengatakan begini, aku yang menghendaki itu terjadi semua kepadamu. Akulah yang memilihkan suami bagimu, dan inilah suami yang terbaik bagimu. Aku sudah menetapkan itu semua. Lalu ketika saudara melihat apa yang diberikan oleh Tuhan itu tidak seperti yang engkau harapkan. Tahukah saudara, semua keadaan yang paling sulit itu diberikan kepada kita. Mungkin kita berkata begini, oh masa laluku begini. Aku sangat kotor. Aku sulit meninggalkan dosa-dosa tertentu misalnya. Saudara, ketika kita sekarang bisa mendengarkan Dia, bukan karena siapa kita. Kenapa kita bisa menjadi lemah kembali? Kenapa kita tidak bergairah lagi? Itu adalah karena kita telah memalingkan wajah kita daripada Tuhan.
kita sudah menyibukkan diri kita dengan hal-hal dunia ini. Apa saja itu sebenarnya? Mau saudara sebut pelayanan, mau saudara sebut apa saja. Dia sedang begini, saudara. Dia sedang benar-benar menarik kita ke hatinya. Dan tepat di situ, si jahat ini akan berusaha menarik perhatian kita. Dan itu memang pelayanannya dia untuk Tuhan. Karena kan nggak ngeh juga kan kalau seperti itu misalnya. Masa sih? Iya seperti itu. Dia nggak ada masalah dengan itu, saudara. Bahkan tahukah saudara? Karena pelayanan iblis ini kepada Tuhan, dia memperpanjang. Tetapi sekaligus, saudara, ketika dia harus melakukan seperti itu benar-benar membuat dia semakin tunduk akhirnya. Jadi permintaan dia yang mengatakan sudahlah Tuhan. Karena dia gentar saudara sama Tuhan. Nggak bisa enggak. Kan kita tahu saudara, segala sesuatu kan di dalam Tuhan. Jadi justru dia memohon-mohon saudara. Itu menjadi sebuah penderitaan bagi dia. Karena dia tahu. Karena apa dulu yang paling dibenci dia? Apa yang diirikan oleh dia? Yaitu kita. Atau Allah itu. Karena dia iri kan. Kepada Adam dan Hawa. Mereka diciptakan, mereka menguasai bumi. Sementara saudara mereka dilemparkan di bumi. Si jahat itu tahu ada roh Allah. Istilahnya Adam itu adalah Allahnya di bumi. Sayang Adamnya belum tahu. Jadi dia manfaatkan ketidaktahuan mereka. Termasuk si ular itu pun tidak tahu. Tidak mengenal Allah saudara si ular itu. Cuman dia jadi berhikmat. Lebih berhikmat dari segala binatang yang lain. Oleh karena demikian dia diciptakan. Jadi dia manfaatkan kekurang pengalaman mereka. Tentang Tuhan yang tidak kelihatan itu. Jadi pengalaman dia selama miliaran tahun itu saudara. Hidup di hadapan Tuhan. Minimal dia sudah tahu. Bahwa dia tidak bisa lari. Tidak mungkin dia bisa lari. Dan ketika dia berontak itu saudara, dia benar-benar menjadikan dirinya menjadi musuh Allah. Dan dia sudah mengunci dirinya. Bahwa Allah tidak bisa menyelamatkan saya. Dia sudah kunci dirinya. Jadi saudara, dalam hal itu saudara ketika dia lempar itu, Allah selesai dengan dia. Jadi walaupun dikatakan dia itu musuhnya saudara. Bukan seperti cara kita memandang dia itu musuh kita, bukan. Jadi untuk mengalahkan dia tunjukkan dirinya yang sesungguhnya. Bahwa dia adalah kasih. Jadi walaupun mungkin saudara, ya manusia tidak ada yang seberdosa dia. Tetaplah sumber segala sesuatu dosanya adalah dia. Nggak ada yang lain. Bayangkan yang dosa seperti itu saja masih bisa menghadap Tuhan.
Tapi menghadap Tuhan itu, dia itu jadi hamba, jadi pelayan lagi. Kenapa dia jadi pelayan? Karena di dalam dia terobsesi ingin membunuh manusia. Dia sudah dikuasai itu, saudara. Dia sudah, kalau dikatakan itu, terikat dengan itu. Nah, gitu ya. Itu lebih tepatnya. Kalau kita misalnya terikat dengan dosa tertentu, nah dia terikat dengan ambisi mencuri, membunuh, dan membinasakan. Jadi itulah yang dipakai oleh Tuhan untuk mengeluarkan segala dosa itu dari kita, segala pemberontakan itu dari kita. Makanya dikatakan dia datang memerintah dengan tongkat, dengan gada besi. Itulah yang sedang terjadi, kita lihat. Jadi dengan berbagai macam cara. Saudara, yang kemarin saya bilangin Pak Dedi doakan itu udah meninggal gitu. Ternyata baru ketahuan kalau kanker sumsum tulang belakang gitu. Baru ketahuan malah. Enggak berapa ini. Baru kemo berapa inilah. Ya cukup menderita ya. Tapi tahu kan saudara? Saudara, mungkin ya orang tuanya menangis. Jadi yang lebih menangis itu omanya. Ya, opungnya. Dan ini pangguaran. Gitu. Jadi dia itu opung Rahel namanya. Karena nang meninggal ini Rahel. Gitu. Saudara, sepanjang jalan saya ini ya. Ketika saya dengar, saya telepon mereka gitu ya. Belum sebelum saya telepon gitu, saya ingat gitu ya. Karena 3 kali saya mendoakan. Gitu. Mendoakan bahkan sebelumnya juga ya setelah itu juga gitu. Tapi berapa bulan terakhir ini saya tidak pernah lagi mendoakan gitu. Jadi saya nggak tahu kabarnya sama sekali. Gitu. Pas waktu meninggal baru saya tahu gitu. Ya. Jadi sejak dari 3 kali Zoom itu saya nggak pernah lagi. Ya. Di situ memang terjadi pemulihan keluarga. Ya terjadi bagaimana ya itok saya ini ya. Ya itok saya ini berarti opungnya ya. Jadi ketika saya telepon kakak saya ya, jadi kalau dia berarti panggil edanya lah. Gitu. Telepon. Karena biasanya kalau seperti ini saudara saya nggak tahu gimana caranya menguatkan gitu. Saya kadang-kadang terjerat gitu mengucapkan kata-kata yang tidak pas sesuai dengan firman Tuhan gitu. Kadang-kadang begitu. Jadi saya tidak berani langsung telepon ke Ito ini gitu kan. Saya coba yang lain, saya telepon gitu. Gimana keadaannya. Gitu. Jadi saya teleponlah kakak saya. Jadi ini kalau dalam keluarga mereka kakak saya inilah pangguaran gitu. Ya, dari bapak tua saya, anaknya kakak ini. Jadi kalau saya bilang kakak ini berarti abang saya, istri abang saya ya. Nah, jadi dia cerita ketika saya telepon, udah tahu belum? Ya sudah lah orang itu kan di grup Poparan Opung ini sudah ada gitu. Nah, maksudnya dia gitu, dari mereka. Saya juga punya grup, kami punya grup sendiri dari Opung saya ya, dari bapak saya gitu. Nah, jadi itu dari Pak Tua gitu. Jadi dia bilang gitu, semalam Eda itu telepon. Jadi kalau Eda itu berarti Ito yang saya bilang tadi. Minta maaf ya Eda, gitu dia ceritalah. Gitu. Bahwa dulu dia ceritakanlah kearoganannya.
semua kesombongannya dulu. Jadi mereka ini dulu orang-orang boleh dibilang sudah sangat kaya sekali dulu. Tapi ya karena ya itu tadi ya. Abang ini pun sudah kaya sekali juga dulu. Ya. Jadi saudara, ketika menderita dulu di Medan, jadi saya melihat sendiri memang waktu Pak Tua itu meninggal gitu ya. Benar-benar memang abang saya ini sangat dipermalukan di hadapan keluarga yang lain. Karena kalau laki-laki yang paling besar gitu dalam keluarga itu harus bertanggung jawab kalau misalnya meninggal orang tua gitu. Dia yang harus bertanggung jawab membiayai semua. Jadi sekalipun dia tidak punya uang gitu. Jadi kalau misalnya kalau itu ini dari Boru gitu. Jadi istilahnya begini. Walaupun dia tidak punya uang, jadi minimal begini, dia harus memohon kepada Boru gitu. Nah, itu ini Boru gitu supaya ya karena dalam posisi Boru itu hanya membantu. Jadi walaupun tidak punya uang ini misalnya yang laki-laki ini dalam kondisi seperti itu. Saya ingat waktu itu saudara sampai dia copot cincin pernikahan saudara. Karena saya ada di situ, saya belum menikah dulu. Sampai dicopot itu. Lalu dia berikan. Ini saja yang saya punya. Saya dulu saudara menangis saudara lihat itu. Kejam sekali. Jadi ketika kakak itu bicara seperti itu, ada banyak yang enggak bisa saya ceritakan, Dek. Dulu saya diam aja katanya. Saya nggak ngelawan, Dek. Dia orang Jawa kakak ini. Ketika terjadi, saudara. Saudara kalau sudah lihat fotonya, ya, videonya di Facebook itu, Rahel ini. Wah, cantik, saudara. Umur 12 tahun. Jadi saudara di dalam, ketika saya doakan itu, terbongkar juga kalau mereka pernah pergi ke dukun, kakak ini, Ito ini ya, dan anak mereka yang laki-laki itu, dia bilang ini dapat dari dukun gitu. Jadi sudah diakui semua juga di situ. Ketika terjadi, ketika lihat itu saudara yang saya, ketika Tuhan menyatakan dirinya, segala hal yang masa lampau saudara, ketika disingkapkan, kalau orang tidak mengetahui, mereka hanya bisa mengucapkan kata-kata yang itu sekedar menghibur, tapi tidak menolong orang itu. Pasti orang itu tahu tentang dosanya. Karena umur Ito ini pun sekarang sudah ya 60-an juga. Saudara, semakin usia kita 60 itu ke atas gitu ya. Harusnya kan pasti kita itu sudah pasti dia ingat semua. Waktu itu sempat saya ingatkan di situ karena masalah dia dengan anaknya gitu, dia lebih mengutamakan yang pertama itu, yang sekarang ini, yang Pangguaran. Sementara yang lain sampai satu adiknya yang ini itu sampai kepahitan sekali. Dia merasa tersisih. Kalau bukan karena yang meninggal ini sakit parah seperti itu, mungkin nggak ada persatuan di dalam mereka. Tetapi ketika saya lihat dia ikut posting itu, saya nangis gitu. Maksudnya, seperti inikah?
Mereka yang berambisi ingin menjadi kaya. Wah, dulu kakak ini saudara kerjanya di Samsat ya. Waduh. Tahulah saudara kalau kerja di Samsat. Dan ketika lihat kondisi gini saudara. Ketika Tuhan berterus terang. Mungkin mereka berpikir, gimana? Tetapi saudara, ketika sekarang kita mengerti. Bahwa orang yang meninggal. Anak yang meninggal seperti itu. Pasti di dalam Tuhan harus. Tapi kesedihan kita. Karena selama ini kita nggak mengenal Tuhan. Saudara, mereka ini pelayan, saudara. Pelayan yang sudah melayani, mungkin dia lebih duluan bertobat dari saya. Lebih duluan dibaptis. Kalau ngomong itu firman Tuhan, anak-anak ini semua melayani. Melayani di gereja karismatik. Yang gereja yang mungkin ya karismatik nomor 1 lah di Sumatera, di Medan sana. Tapi saudara, semua pelayanan itu, apapun itu firman yang tahu banyak itu saudara. Tak ada gunanya. Justru itu menutupi untuk mengenal Tuhan dengan benar. Nah saudara, inilah salah satu makna kedatangan Tuhan saudara. Jadi kedatangan Tuhan itu adalah begini saudara. Atau dia menampakkan diri. Dia sedang terus terang. Gitu. Ini loh keadaan. Tapi sampai seperti itu pun saudara. Nanti kalau misalnya lolos dari situ. Kalau seseorang itu yang sudah mengalami sedemikian parah juga. Dia itu tidak berani menyangkal diri. Saudara, harusnya perjalanan hidup kita menceritakan tentang, harusnya kita sudah mengenal diri kita. Minimal kita mengenali diri kita, hati kita. Ketika kita diperhadapkan seperti yang saya bilang tadi. Ketika ada orang yang menjengkelkan. Bagaimana kita menyikapi? Belum dianiaya loh kita, belum. Menjengkelkan saja, bohongin kita seperti yang saya bilang. Gimana? Bagaimana kita bisa memanage, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Hanya dengan begini ya sudah. Kamu bisa pandang aku enggak, kata Tuhan. Saudara, dengan keadaan yang sekarang, orang tidak bisa melihat, saudara, apa yang sedang terjadi di bangsa kita. Begitu, oh katanya sudah mereda semua. Ya kan? Saudara ikut-ikutan memuji kan? Seolah-olah ada perbuatan pemerintah di sini yang hebat yang membuat bisa jadi nol seperti ini. Yang namanya sudah tertipu. Sulit sekali dilepaskan dari situ. Ketika kita mengatakan terus terang, ada 2 orang yang saya ini kan. Memang tidak bisa melihat. Pokoknya yang melihat aja, pokoknya Indonesia ini maju, ini firman Tuhan, ya diambil ayat firman Tuhan. Pokoknya Indonesia ini akan maju sekali. Karena ambisi memang, kita ini memang sudah terpuruk sekian waktu lamanya. Mungkin dari segi kekayaan alam, harusnya kita lah orang paling kaya.
Bangsa yang paling kaya di seluruh dunia, Indonesia. Tak ada negara lain. Makanya coba lihat saudara. Ketika sedikit aja kita punya masalah di Natuna. Sebetulnya saudara, Natuna itu tahu nggak? Lucu sekali Natuna. Itu sebetulnya dari daerah, itu dari kedekatan dengan kita. Jauh lah orang lebih dekat dengan ini kok sama. Kenapa itu tetap jadi milik kita? Ketika Cina ingin, dia tahu nih, ingin menyerang Indonesia dengan berbagai macam cara. Tahukah saudara bangsa-bangsa yang lain itu tahu semua. Ambisi Cina ingin menguasai dunia ini. Oh pasti dong polisi dunia marah. Siapa polisi dunia? Amerika Serikat, Rusia. Yang paling kuat dulu ya, dua negara adik kuasa. Oh mereka nggak mau saudara. Bayangkan saudara, sekarang itu di Natuna itu semua jadi dikirim untuk mendukung Indonesia. Dan tahukah saudara, semua itu punya kepentingan. Dan tahukah saudara, pemerintahan kita sangat tahu. Dan dia memanfaatkan keuntungan. Dan untuk menjadi nomor satu dunia, Indonesia sangat terbuka lebar. Tapi tahukah saudara, berarti apa? Berarti musuh paling besar itu ada di bangsa kita. Yang dikatakan last giant itu sudah raksasa terakhir. Ada di Indonesia. Dulu mereka berpikir last giant itu adalah agama. Enggak, sekarang agama sudah takluk. Lihat saja. Kekuatan politik pun sudah takluk. Jadi kita sedang berada di puncaknya dan bahkan kita ada di pusat pemerintahannya. Sekarang saudara, benar-benar saudara, kita ini sedang didesak untuk tekun menantikan Tuhan. Saudara, tekun menantikan Tuhan ini tidak semudah yang saudara bayangkan. Itu menghabiskan seluruh energi saudara, seluruh waktu saudara. Jadi kalau Pak Dedi bilang seperti kemarin itu, di satu sisi mungkin nasihat saya pas. Tapi di sisi yang lain sebetulnya kondisinya sedang seperti itu. Jadi dia sedang meminta kita keluar dari segala apapun. Tapi sudah terlanjur kan ceritanya. Buka usaha. Harus bertanggung jawab kan. Selama ini mungkin ya tidak pernah kan. Sekarang begitu datang firman untuk harus menanti-nantikan dia dengan tekun. Sementara sudah buka usaha. Betul kita bisa. Kita bisa mungkin, bisa. Tetapi tahu nggak? Sudah terbukti saya. Saudara, untuk bisa benar-benar berhenti dari pekerjaan saya. Itu sampai sekarang kan selalu ada niat dalam hati. Biar kerja. Karena gini, supaya sudahlah. Istilahnya, ya lepas dari semua sudah. Saya tidak tergantung kepada saudara. Saya tidak tergantung kepada kependeritaan saya. Tapi tahukah saudara? Itu karena kita nggak mengenal. Karena saya nggak mengenal. Itu berontak namanya. Nggak ngerti. Saudara, Tuhan bilang, yang punya dia, punya kita. Tapi pada kenyataannya kayak kita nggak pernah kan? Bukankah segala punya aku adalah punyamu? Tapi pada kenyataannya apakah demikian? Kita takut kan kehilangan pekerjaan kita kan? Kita takut kan usaha kita hancur. Kita takut kan anak-anak kita nggak sekolah nanti.
itu pikiran kita mengatur. Itu sebetulnya sebagai bukti bahwa kita itu nggak mengenal Tuhan. Jadi akuilah dan datanglah kepada Dia, dan saya sangat yakin, saudara. Itu yang saya temui setiap hari, saudara. Ketika saya bilang sama Tuhan, Tuhan kan Engkau tahu, aku kan seperti ini. Aku terbuka nih. Sebelum aku terbuka pun kan Engkau tahu, Tuhan. Engkau lihat kan semua sejarah tentang hidupku kan Engkau tahu. Sejarah kelam semua Engkau tahu kan semua. Kan gak ada yang tersembunyi di hadapan. Ketika aku berjanji kepadamu aku mengasihi Engkau, Engkau lihat kan. Ketamakanku Engkau lihat juga kan. Jadi gimana Tuhan? Tiba-tiba dia bilang, sangkali diri. Oh, sekarang saya mengerti. Menyangkal diri kayak gitu ya. Ya, Tuhan, saya nggak boleh lagi hidup dengan diri saya. Maksudnya gimana? Bukankah aku sudah membeli Engkau? Bukankah aku yang hidup dalam Engkau? Iya Tuhan. Tapi gimana caranya Engkau hidup di dalam saya? Ya aku kan kemarin kan sudah bilang Engkau yang hidup dalam aku. Tapi kan Engkau lihat sendiri Tuhan pada kenyataannya. Lalu Tuhan singkapkan. Itu kan karena Engkau berontak terus. Engkau kan gak percaya kan? Karena Engkau selalu mengingat dirimu. Engkau tidak pernah menyangkal dirimu. Engkau selalu mendengarkan apa kata orang. Coba ingat. Ketika engkau dengan pada waktu awal. Lihat bagaimana aku terus berurusan dengan engkau. Ketika aku melatih engkau nggak perlu memikirkan apa-apa. Lalu engkau buka mulut saja. Bukankah aku selalu berkata-kata melalui mulutmu? Namun engkau kembali mengingat ketika engkau keluar. Ketika engkau membiarkan dirimu mengucapkan kata-kataku. Tapi setelah keluar dari situ. Coba lihat. Engkau mulai bangga dengan dirimu kan? Itu kan berarti engkau tidak menyangkal. Engkau tidak pikul salibmu. Saudara, sampai terus gitu, sampai saya bilang ketika hati saya, saudara, mulai begini, mulai terbuka gitu. Jadi Tuhan bilang, dulu iblis saja nggak masalah datang ke hadapan. Kalau kuizinkan iblis datang dalam persekutuan, gimana? Apakah engkau tetap bisa fokus kepadaku? Lalu saudara, ketika kita mendengarkan perkataan seperti itu, pasti ada usaha dalam kita beli. Oh gitu ya? Kalau gitu, aku lakukan gini ya. Nah, disinilah kita menanti-nantikan Tuhan. Walaupun kita sudah tahu maksud, tetapi untuk membuat itu seperti yang dia mau, harus dia juga yang membuatnya. Jangan gegabah. Kemarin saudara, jadi pas ketika kemarin saya yang tiba-tiba digerakkan itu pergi gitu, karena udah lama sekali. Ketika saya bicara, kondisinya seperti ini. Saya coba cerita. Jadi ada beberapa orang yang saya coba ini ya. Ada yang satu, ya, sudah, saya lihat sudah oke gitu. Tapi ketika saya sampaikan yang sebenarnya ini loh, itu sulit sekali keluar dari yang namanya masalah
masalah vaksin dan tidak divaksin ini, saudara. Terjebak di situ, saudara. Apakah itu yang sesungguhnya? Bukan itu yang sesungguhnya. Itu hanya pemisahan. Terus pemisahan itu pun kita nggak ngerti arti pemisahannya. Apa tujuan di balik pemisahan itu kita nggak ngerti. Karena kita nggak kenal dalam esensinya. Kita pikir dengan dia mengatakan begitu, lalu selesailah sudah. Tidak, kalau nggak dari dulu udah selesai bumi ini, saudara. Ada sesuatu yang tidak kita kenal, kecuali kita terus. Makanya dikasih batasan 1335. Bayangkan, saudara, itu kan adalah penantian Tuhan. Dia diizinkan selama 3,5 tahun itu, saudara. Sebetulnya dia nggak tahu semua, saudara. Ada banyak hal yang dia, ketika ditanya oleh murid-muridnya, dia nggak tahu. Engkau nggak perlu mengetahui masa dan waktunya, tetapi kau harus menunggu aku di Yerusalem. Ketika dia menampakkan diri kepada murid-muridnya, mereka nggak mengenal sampai dia panggil Petrus. Karena pikir dia Petrus lah yang bisa menggantikan dia. Ternyata Petrus nggak bisa juga. Jadi dia nggak tahu. Janganlah kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu lah yang jadi. Jadi pas pada kenyataan di keadaan itu, saudara, kita nggak boleh mengatakan bahwa Yesus sudah mengetahui segalanya waktu itu. Tidak. Bahkan dia nggak boleh dipegang oleh Maria karena dia belum menghadap Bapa. Karena ada banyak hal yang dia tidak ketahui. Kita juga demikian. Kalau Yesus saja demikian. Sampai, saudara, kalau saudara lihat gambaran di kitab Wahyu itu, saudara. Dia jadi ini, jadi itu, jadi ini, jadi itu. Gitu ya. Semuanya itu, saudara, adalah sesuatu yang tidak diketahui oleh siapapun di masa yang lampau. Itulah sebabnya, saudara. Tuhan Yesus yang sekarang. Sebetulnya lebih tepat kita nggak sebut dia Tuhan Yesus. Karena Yesus adalah namanya di bumi. Karena, saudara, Yesus itu, nama Yesus itu, saudara, itu adalah pekerjaan Tuhan juga. Pekerjaan Tuhan di tahapan yang kedua. Jadi di tahap yang ketiga, harusnya nggak pakai nama itu, sudah pakai nama baru. Bahkan sesungguhnya, maksud kedatangan Tuhan itu adalah kedatangan Tuhan yang esensinya itu. Yang tak dipisahkan lagi, oh dia anak. Enggak lagi. Karena anak ini sudah menyatu dengan Bapa. Bahkan targetnya dia adalah kita menyatu dengan dia. Itulah diistilahkan anak-anak sulung. Jadi itu pun tahapan pekerjaan. Karena nanti bayangin, saudara, berapa penduduk langit baru, bumi baru nanti. Berapa miliar, berapa puluhan miliar, saudara. Bagaimana mengelola semua itu? Bagaimana memerintah bersama dengan dia? Itu, saudara, yang boleh dikatakan kita itu nggak ngerti. Karena nggak ada yang pernah bisa menjelaskan itu. Manusia nggak bisa menjelaskan itu. Jadi jangan cari di dunia ini. Atau pendeta apapun nggak ada yang bisa jelaskan. Dan kalaupun ada, saudara nggak akan bisa menangkap. Karena hanya Tuhan itu sendiri yang akan mengajari saudara. Itulah sebabnya, nantikanlah Tuhan setiap hari. Jadi ketika saya katakan menantikan Tuhan itu, bukan seperti dulu, bukan. Beda sekali. Kenalilah dia dengan diam-diam menyatakan hikmatnya kepada saudara.
Kenalilah setiap firman-Nya yang mungkin saudara nggak mau dengar dan nggak bisa dengar. Perkataan keras adalah perkataan yang tidak percaya kita dengar. Nggak mungkin kayak gini. Nah, itu perkataan keras. Jadi selama waktu ini kalau saudara perhatikan ada banyak perkataan-perkataan yang kalau saudara cermati, saudara nggak berani mendengarkan. Saudara mungkin akan bilang sesat. Saudara, jangan lihat dari perkataannya, tapi lihat daripada hasilnya yang diubahkan dalam hidup saudara. Apakah membuat saudara makin melekat? Apakah membuat saudara makin merendahkan diri? Makin mengenali diri saudara? Makin membuat saudara nggak berani gegabah lagi? Itulah tandanya Tuhan sedang datang bagi saudara. Apakah membuat saudara menjadi lebih berhati-hati dalam bersikap, dalam berkata-kata, dalam berpikir? Itulah salah satu cirinya. Engkau sedang berjumpa dengan Tuhan. Ketika engkau berdoa, nggak lagi doa-doa yang latah. Ketika engkau bernyanyi, engkau akan perhatikan sikap hatimu dalam bernyanyi. Kalau engkau terbiasa bernyanyi tanpa punya perasaan, saudara, itu satu noda kecemaran di hadapan Tuhan. Mungkinkah kita memuji Tuhan dengan lain di mulut, lain di hati? Itu kita mesti cek setiap hari. Itulah tandanya. Itulah tandanya kita sedang berjumpa dengan Tuhan yang berterus terang. Dan tahukah saudara, makin hari saudara, justru saudara akan makin minta, silakan Tuhan hati. Karena engkau mencintai penghati. Dia mengganti dengan berbagai macam cara. Dia berkati engkau berlimpah mungkin. Lalu dia tunggu sikap hati. Dia lihat. Bukan hanya yang sulit-sulit. Justru yang dalam keadaan berlimpah. Dia lihat keadaan hati. Baik, sudah lewat 4 ya. Nanti malam kita lanjutin. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Segala sesuatu dari Engkau, oleh Engkau, bagi Engkau lah segala kemuliaan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kepada kami hati yang rela, supaya kami dapat mendengarkan Engkau dengan tenang. Dan biarlah kiranya sepanjang hari ini, kami memiliki ketenangan dan damai sejahtera dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh mendengarkan perkataan-perkataan-Mu hari ini. Bagimu lah segala pujian, hormat, kemuliaan, kekal selama-lamanya. Mari kita semua yang mengasihi sama-sama katakan. Amin. Baik, puji Tuhan saudara. Tuhan memberkati.